putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Bermunajat menjadikan permohonan kiranya kegiatan pemerintah kelompok masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting yang kami laksanakan saat ini kiranya memperoleh berkah dan ridha darimu. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, di tanganmu tergenggam segala rencana dan harapan. Jadikanlah momentum kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB Desa Wontongi Kecamatan Ambarawa Kota ini menjadi ajang silaturahmi di antara kami. Itu ya Allah, limpahkan dan tuntunlah kami agar dapat mewujudkan masyarakat dan generasi masa depan Kabupaten Bojonguna. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kadis BP3 BPKB sekaligus sebagai narasumber. Yang saya hormati, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB dalam rangka penurunan stunting di Desa Wontongi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami menyampaikan permohonan maaf bersama sedianya beliau yang hadir pada hari ini, namun dengan jam yang bersamaan beliau juga mengikuti ujian PIM 3 sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih kepada khususnya Ibu Kadis yang sudah melaksanakan di angka 18. Namun saat ini berarti ada kenaikan daripada stunting yang ada di di Desa Wontongi. Nah, ini salah satu upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka penurunan. Salah satunya melalui program yang dilakukan oleh desa itu pemberian gizi, pemberian makanan tambahan dalam rangka upaya menurunkan angka stunting. Jadi untuk anggaran yang dalam rangka penanganan angka stunting di Desa Wontongi ini cukup besar. Salah satunya itu upaya yang dilakukan itu dalam rangka pemberian makanan tambahan. Nah, dan saya berharap juga dengan pemberian makanan tambahan ini salah satu syarat bagaimana caranya untuk mengelola sehingga benar-benar khususnya makanan tambahan ini benar-benar tepat sasaran, sehingga ada ahli gizi yang memberikan jurnis atau pemberian daripada sehingga benar-benar tepat sasaran dalam penyelenggaraan makanan tambahan ini. Yang kedua juga yang perlu kami sampaikan bagaimana upaya kader dalam minorisis terkait baik dari pencegahan masa kehamilan dalam program masa kehamilan sampai ibu dalam pelayanan puskesmas. Ini yang masih sangat minim sekali, sehingga kemarin dalam rembuk stunting yang dilaksanakan itu di Desa Sansarino itu bagi yang pertama yang menjadi kemarin yang disampaikan oleh kader KBN itu adalah kendalanya bagaimana masyarakat ini untuk melakukan upaya terutamanya datang ke posyandu untuk melakukan yang dilakukan setiap bulan. Ini yang masih kurang. Karena kenapa? Mungkin faktor yang pertama itu faktor daripada kesibukan masyarakat, sehingga angka kunjungan mereka untuk datang ke posyandu itu salah satunya itu. Sebetulnya
kemarin ada upaya dilakukan untuk utamanya bekerja sama Babinsa Timas Babinsa, namun salah satunya memang terhambat karena kesadaran masyarakat dalam rangka melakukan kunjungan ke posyandu itu memang masih kurang, sehingga ini yang perlu dilakukan kita bersama-sama dalam rangka melakukan program stunting yang ada di Desa Buntongi. Kita ketahui juga memang Kecamatan Ampara Kota ini sangat makin hari akan makin tinggi kasusnya meningkat, tapi bukan salah satu itu faktor yang menyebabkan itu adalah terjadinya angka peningkatan stunting itu diakibatkan karena itu salah satu faktor dari kesadaran masyarakat yang dalam melakukan contohnya mengecek anak-anaknya dalam kegiatan posyandu. Ini yang paling pertama. Yang kedua juga terkait dengan faktor daripada memang yang sulit dihilangkan itu adalah faktor penyakit bawaan. Ini susah dilakukan karena memang ada beberapa bayi yang terindikasi itu memiliki faktor penyakit bawaan. Berarti keluar akan nikah. Ya, berarti kalau ada bantuan tidak dapat. Maka di sini Pak Camat karena tidak ada identitas diri itu. Kalau tidak ada akta nikah itu, kalau ada bantuan dapat. Ini istimewa hari ini. Jadi ini susu supaya janinnya ibu lahir dengan sempurna. Di sini fungsinya ini asam folat, sehingga berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel serta pembentukan darah merah. Jangan dibuang ya, karena tidak semua orang dapat. Kalau tidak suka berhenti dulu. Yang semua dapat jangan dibuang, kasihan. Akhir 2023 1449, akhir 2024 semua desa yang ada di Sulawesi Tengah bisa menjadi kampung keluarga berkualitas. Akhir 2020 kalau tujuh undang-undang 134 desa, baru 36 desa kampung keluarga berkualitas, belum setengah. 134 yang ada sekarang baru 36. Sekarang melihat 36. Berarti belum setengah. Nah itu belum, masih banyak di Sulawesi Tengah. Itu undang-undang saja belum setengah. Dan ini di 2024 harus semua sudah menjadi kampung keluarga berkualitas. Iya. Itu. Dan sekarang juga dana DAO ini agak semakin berkurang kita punya. Kemudian nanti kita juga dilihat bergabung ke dinas PND dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, jadi tiga OPD bergabung. Ya, ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini menjadi kita bersama. Bagaimana bisa menjalankan bisa menjadi keluarga berkualitas. Ya, kira demikian. Lanjut nanti materi tentang stunting. Bagaimana di kampung keluarga berkualitas ini stuntingnya. Terima kasih. Atau pengamatan keluarga berisiko, dan yang berikutnya adalah audit kasus stunting. Kebetulan untuk kegiatan audit kasus stunting di Kabupaten Tojo Unauna itu sudah dilaksanakan selama dua tahapan, dan memang ada kewajiban di setiap kabupaten kota untuk melaksanakan audit kasus stunting di setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2022 kemarin, 2022 Tojo Unauna itu sudah melaksanakan 2 tahap. Itu di tahap pertama di bulan September dan tahap kedua di bulan Oktober. Kemudian pada sub kegiatan pendampingan itu ada kegiatan prioritas yang akan dijabarkan melalui beberapa kegiatan. Jadi di dalam kegiatan prioritas untuk sub bagian pendampingan itu ada 20 kegiatan lagi yang harus dilaksanakan dalam proses pendampingan. Jadi 2 diantaranya itu adalah pembentukan TPK dan pelaksanaan dapur sehat atasi stunting. Nah, ini menjadi amanat di dalam peraturan BKKBN tersebut. Makanya kita di setiap kabupaten kota itu melaksanakan kegiatan pada hari ini. Jadi untuk kegiatan dan menyusui serta calon pengantin. Jadi kegiatan dasar ini memang tidak lain dan tidak bukan hanya berujung pada intervensi dini untuk keluarga-keluarga berisiko. Baik, dilanjut. Nah, untuk kegiatan sosialisasi dapur sehat atasi stunting itu sendiri, ini hanya dilaksanakan di 3
kecamatan di 3 desa. Jadi memang kalau data dari Daldo Kabupaten untuk jumlah kampung KB di Tojo Unauna itu memang 36 kalau rekapan kabupaten. Tetapi kalau diakses melalui website Kampung KB pada menu jelajah itu baru 34. Jadi dua ini belum terhitung Bu Kadis. Jadi baru 34. Ini sumbernya di website Kampung KB. Wah, ada terhapus. Jadi memang ini data terakhir per tadi malam saya rekap. Betul. Nah, jadi untuk kegiatan dasar ini setelah dilakukan rapat internal di tingkat kabupaten, maka yang terpilih adalah Amparan Kota di Desa Butongi, Ratu Lindo di Desa Sabulino Toba, dan Ulu Boka Desa Padepoto. Nah, ini akan dilaksanakan selama 2 hari, per hari ini sampai dengan besok. Baik, bisa dilanjut. Mengenal tentang kebutuhan atau gizi seimbang itu yang lalu kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah gizi seimbang. 2011 terakhir dipakai istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah gizi seimbang. Jadi kebutuhan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Di samping situ ada tumpeng makanan dan yang di bawah situ 3-4 porsi itu karbohidrat itu yang harus dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian 3/4 dari jenis sayuran, kemudian 2/3 dari buah-buahan, 3/4 porsi itu dari sumber lauk hewani. Kemudian batasi konsumsi gula sama garam. Jadi setiap orang itu beda-beda komponen yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan usia. Supaya hidup kita sehat, kita harus memperhatikan tumpeng gizi itu. Setiap hari harus makan. Biasanya orang yang penting makan asal tokanya sudah tidak memperhatikan nilai gizi. Biasanya cuma makan nasi 1 piring, ikan sudah selesai tokanya. Jadi tidak ada sayur dengan buah setiap hari. Jadi supaya hidup sehat, jangan lupa juga perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu cuci tangan pakai sabun, melakukan aktivitas fisik dan memantau berat badan. Hamil itu pokoknya membutuhkan zat-zat gizi. Jadi semua makanan yang bersumber dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak itu dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Ini sama ibu menyusui juga membutuhkan nilai gizi atau zat-zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan lemak. Ini pada bayi, jadi kebutuhan seperti saya katakan tadi, kebutuhan pada ibu hamil, wanita usia subur menyusui, berbeda juga sama bayi dan anak untuk kebutuhan. Nanti juga akan dipraktekkan makanan sesuai kebutuhannya pada bayi maupun balita. Oke, terima kasih Ibu. Sudah materi dari saya. Ada wortel, ada tempe, ada kacang panjang sama toge. Yang berbeda-beda. Saya mau dinamanya. Tergantung dari usia maupun sebenarnya kalau sudah masuk kita praktek untuk penyajian anak umur 6 sampai 8 bulan. Kalau gayam ini dia menggunakan 50 gram gayam atau 2 genggam. Karena gayam itu, kenapa saya menggunakan gayam untuk anak kaki dibutuhkan karena dia mengandung kalsium 520 mg. Itu sangat tinggi sekali. Jadi ibu hamil harus makan gayam juga. Toh dari janin itu jadi ibunya bisa makan. Dan cuma ini ada garam. Garam itu daripada juga mengandung kalsium sama vitamin D3 dibandingkan sama bayam juga. Setelah itu kita menggunakan protein nabati, dalam hal ini tahu 100 gram atau
2 potong. Kemudian tahu itu sendiri dia juga mengandung zat besi dan juga protein. Jadi ini untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil untuk sekali makan, jadi dalam porsi misalkan pagi hari harus dari trimester awal menghabiskan 100 gram nasinya seperti ini 100 gram atau 5 sendok makan. Kemudian untuk protein nabati dari tempe itu 50 gram, ikan juga dari hewani 50 gram. Sayur itu harus 100 gram tanpa kuah, tadi sudah ditimbang 100 gram, 1 mangkok sama buah untuk ibu hamil. Jadi 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Jadi makanan selingan tadi ada juga bremekona untuk 1 kali makan. Oke? Ini campur telur.